Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ega Maulidina dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Prodi Usaha Perjalanan Wisata, konsentrasi perhotelan. Di sini saya akan membuat video tentang geografi pariwisata. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hubungan pariwisata, geografi pariwisata. Yang pertama yaitu geografi. Geografi adalah ilmu yang menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil-hasil yang diperoleh oleh bumi. Geografi mempunyai dua aspek, yang pertama aspek fisik dan aspek manusia. Yang kedua, pariwisata. Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta. Pari artinya sempurna atau lengkap. Wisata artinya perjalanan. Sehingga pariwisata berarti perjalanan yang lengkap atau sempurna. Sehingga geografi pariwisata adalah geografi yang berhubungan erat dengan pariwisata. Segi-segi umum yang perlu diketahui wisatawan antara lain iklim, flora, fauna, keindahan alam, adat istiadat, budaya, perjalanan darat, laut, udara, dan sebagainya. Perkembangan geografi pariwisata saat ini sangat menurun dikarenakan adanya wabah penyakit COVID-19 sehingga disebabkan objek wisata banyak yang tutup untuk sementara. Konsep geografi pariwisata sangat disederhanakan karena geografi pariwisata sekedar dianggap sebagai media mendapatkan informasi tentang suatu tempat termasuk objek wisata, alat transportasi, dan informasi tentang kuliner. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konsep dan definisi. Yang A, konsep dan definisi yang relevan. Yang pertama yaitu geografi. Yang kedua ada geografi ekonomi. Geografi ekonomi dikenal dengan istilah geonomi, mengkaji unsur-unsur dan dasar-dasar ekonomi dengan pengetahuan tentang bumi, baik aspek fisik maupun aspek manusia. Fenomena geospik merupakan latar belakang perilaku ekonomi manusia. Selanjutnya, yang B, kedudukan geografi pariwisata dalam ilmu geografi. Aktivitas manusia adalah semua aktivitas yang diperoleh oleh orang atau penduduk, terutama di bidang ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kajian-kajian lingkup geografi ekonomi itu seperti geografi industri, geografi pertanian, geografi transportasi, geografi perdagangan, geografi pariwisata, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pariwisata. Di dalam pariwisata ada termasuk daya tarik wisata. Jadi, daya tarik wisata ini adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Yang C, beberapa pengertian yang relevan. Yang pertama yaitu mobilitas manusia. Mobilitas manusia ini adalah pergerakan manusia lintas wilayah, administratif maupun geografis yang ditimbulkan oleh berbagai alasan sosial, ekonomi, politik, atau bencana alam. Jadi, sifat mobilitas manusia ini ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini terjadi karena perubahan status sosial dan ekonomi yang dimungkinkan oleh pendapatannya lebih baik sehingga hidup lebih baik dan sejahtera.
Sedangkan mobilitas horizontal bersifat lintas daerah, lintas negara, bahkan lintas benua. Karena mobilitas horizontal ini bersifat sementara dan menetap, yang dikenal dengan migrasi penduduk. Jadi, dalam konteks pariwisata, mobilitas manusia ini bersifat non-permanen. Yang kedua adalah pengunjung. Pengunjung adalah orang yang melakukan kunjungan ke suatu tempat dengan tujuan untuk mendapatkan dan menikmati kesenangan dalam kunjungannya tersebut. Yang ketiga adalah wisatawan. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat sedikitnya 24 jam untuk menikmati perjalanan tersebut dan mencari kesenangan serta tidak mencari nafkah. Yang keempat adalah pelancong. Pelancong adalah orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat namun tidak lebih dari 24 jam. Tujuannya untuk menikmati perjalanan dan mendapatkan kesenangan dalam perjalanan tersebut. Jadi, bedanya wisatawan dengan pelancong itu adalah durasi waktu kunjungan. Wisatawan membutuhkan waktu dalam melakukan perjalanan tersebut lebih dari 24 jam, sedangkan pelancong tidak lebih dari 24 jam. Kita masuk yang D, perbedaan wisatawan dan bukan wisatawan. Wisatawan adalah orang yang mendapatkan kesenangan dengan berbagai motif perjalanan, tidak termasuk untuk mencari nafkah dan dapat digolongkan sebagai perjalanan wisata. Sedangkan bukan wisatawan adalah orang atau sekelompok yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan karena terikat kontrak kerja, pelintas batas, mencari nafkah, atau mencari suaka, dan untuk melakukan kegiatan sekolah. Selanjutnya ada destinasi pariwisata, yang mana destinasi pariwisata ini adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan serta masyarakat yang saling melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Selanjutnya, yang E, industri pariwisata. Industri pariwisata mencakup berbagai kegiatan yang produktif dan bernilai ekonomi. Industri pariwisata sesungguhnya mencakup begitu luas sebab jika pariwisata di suatu daerah sudah berkembang, kegiatan ini akan dianalogikan sebagai lokomotif yang sanggup menarik sejumlah gerbong berbagai kegiatan di hilir dan di sektor hulu. Yang F, elemen pariwisata dan lokasi geografi. Geografi ini mencakup daerah asal wisatawan, daerah tujuan wisata, dan daerah transit. Yang G, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki 3 komponen dan cirinya adalah segitiga kolaborasi berbagai komponen yang berperan dalam industri kreatif. Baiklah, sekian dulu pembahasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.